Teman-teman, sekarang kita akan bahas bab 10, yakni curve fitting atau pencocokan kurva. Metode numerik ini termasuk yang sering dipakai untuk teman-teman yang bekerja dan berhubungan dengan eksperimen atau pengukuran. Ini daftar isi dari bab 10. Pertama nanti kita akan melihat tentang pengenalannya, apa itu curve fitting. Kemudian kita melakukan review secara singkat tentang statistik. Kenapa? Karena nanti ada hubungannya antara parameter-parameter statistik dengan parameter di regresi ini, terutama membantu kita untuk mendapatkan kesalahan dari regresi ini. Terus berikutnya nanti kita akan bahas regresi kuadrat terkecil. Ini terjemahan dari least squares regression. Nanti kita akan melihat regresi linear maupun regresi polinomial. Terus di bab 11 nanti kita akan membahas metode yang lain, masih termasuk dalam family curve fitting ini, yakni interpolasi. Oke, kita lihat dulu apa itu curve fitting atau pencocokan kurva. Bagi teman-teman yang nanti berkecimpung dalam bidang eksperimen atau testing, maka sering sekali data yang ada itu berupa data discrete, artinya data yang tidak kontinu. Ya, taruhlah misalnya kita melakukan pengukuran temperatur dari fluida yang mengalir dalam pipa, pipanya panjangnya 100 cm misalnya. Pengukuran temperatur itu biasanya dilakukan pada beberapa titik saja, tidak di setiap titik sepanjang 100 cm itu. Taruhlah termokapel pertama di bagian masuk dari pipa, kemudian habis itu 20 cm dari titik masuk, terus 20 cm lagi dan seterusnya sampai kita mendapatkan nilai-nilai temperatur berarti sebanyak 6 ya, 6 titik. Nah, bisa jadi kita ingin tahu berapa nilai temperatur taruhlah pada posisi 10 cm. Nah, untuk mendapatkan nilai temperatur pada posisi 10 cm ini, atau ini nilai antara, kita perlu membuat kurva ya, kurva di antara titik-titik yang ada. Nah, ini adalah salah satu contoh pemakaian dari curve fitting. Curve fitting nanti juga bisa dipakai misalnya untuk mendapatkan fungsi yang sederhana dari fungsi yang kompleks secara keseluruhan ya. Jadi taruhlah Anda mempunyai fungsi yang kompleks, sinusoidal dan seterusnya. Tapi misalnya kita hanya fokus untuk melihat data pada range tertentu. Nah, nanti dari situ kita bisa membuat kurva juga pada batas tertentu itu saja ya. Misalnya pada batas X dari 1 sampai 2. Kita bisa buat kurva pada batas tersebut sehingga kita mendapatkan kurva yang lebih sederhana. Nah, jadi aplikasi dari curve fitting nanti bisa untuk analisa tren. Ya, taruhlah misalnya kita mempunyai data-data yang berpasangan, lokasi dengan temperatur. Nah, nanti kita bisa buat kurva sehingga kita tahu tren dari temperatur seiring dengan berjalannya lokasi ya, seiring dengan perpindahan dari lokasi pengukuran itu seperti apa. Apakah temperaturnya naik atau temperaturnya turun ya. Dari situ nanti dengan membuat kurva kita tahu trennya seperti apa. Bisa juga untuk testing hipotesa ya. Ini adalah beberapa contoh aplikasi dari curve fitting. Ada dua metode atau pendekatan dari curve fitting ini. Yang pertama, jika data yang tersedia itu mempunyai kesalahan atau kadang disebut noise, maka pendekatannya adalah menurunkan garis atau kurva yang merepresentasikan tren umum dari data yang ada. Kurva tersebut tidak harus melewati setiap data yang ada dan metode ini disebut sebagai regresi. Kalau linear berarti regresi linear, kalau tidak linear berarti bisa misalnya regresi polinomial.
gambar sebelah kiri ini adalah contoh dari metode regresi linear yang membuat garis lurus merepresentasikan tren dari data-data yang ada. Kita mempunyai 5 data di sini, yang mana garis yang dibangun itu dapat merepresentasikan tren dari data yang ada. Pendekatan yang kedua adalah jika data yang tersedia itu mempunyai akurasi yang tinggi, maka di sini kita membuat kurva atau garis yang melewati setiap titik dari data yang ada. Bisa nanti dalam bentuk linear atau dalam bentuk polinomial. Nah, di sini untuk menentukan nilai antara, maka nanti kita menggunakan metode yang namanya metode interpolasi. Misalnya kita ingin menentukan nilai titik di sini, maka nanti kita akan pelajari metode interpolasi untuk menentukan nilai antara di sini. Ya. Di bab 10 nanti kita akan fokus di regresi kuadrat terkecil. Kemudian di bab selanjutnya nanti kita akan membahas pendekatan atau metode interpolasi. Sebelum membahas tentang regresi kuadrat terkecil, kita melakukan review singkat tentang statistik yang nanti bisa membantu kita untuk mendapatkan kesalahan dari regresi tersebut. Dan saya yakin teman-teman telah mendapatkan pelajaran ini tentang statistik baik di matematika atau mungkin pelajaran statistik itu sendiri. Kita mulai misalnya ada suatu data pengukuran. Di tabel ini tunjukkan data pengukuran koefisien ekspansi termal dari suatu baja. Ya, data-datanya tunjukkan di sini ada 4 kali 6 ya, ada 24 data. Terus masing-masing nilai di sini dia dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Teman-teman yang pernah mengambil mata kuliah perpindahan panas misalnya, jadi teman-teman teknik mesin, tentunya sudah familiar dengan tabel-tabel yang mana di konvensinya itu setiap datanya dikalikan dengan faktor tertentu. Ya. Pertama kita lihat parameter statistik, yakni nilai rata-rata. Ya, di sini dilambangkan dengan Y. Data-datanya bisa kita lambangkan dengan YI ya. Jadi di sini kita mempunyai jumlah data 24, jadi N itu jumlah data 24. Nilai rata-ratanya itu bisa dapatkan dengan rumus ini ya. Jadi kita jumlahkan semua datanya dibagi dengan jumlah data ya. Parameter yang kedua adalah deviasi standar atau standard deviation, itu dirumuskan dengan ini sama dengan akar ST dibagi N-1. ST-nya dirumuskan dengan ini. ST di sini adalah jumlah dari kuadrat perbedaan atau residu antara titik-titik data atau individu data dengan nilai rata-ratanya ya. Jadi Y dengan garis di atas ini adalah nilai rata-ratanya. Deviasi standar ini dia merepresentasikan seberapa besar penyebaran dari data koefisien ekspansi termal untuk kasus ini ya. Jadi kalau penyebaran datanya relatif terhadap nilai rata-ratanya itu kecil, maka deviasi standarnya pun juga kecil. Berikutnya adalah varian ya. Varian itu dirumuskan dengan formula ini, jadi jumlah dari kuadrat perbedaan antara masing-masing data dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan N-1 ya. Jadi selain deviasi standar, kita bisa juga menggunakan varian ini untuk mengetahui penyebaran dari data-data yang ada. Kalau Anda perhatikan, varian ini sebetulnya adalah kuadrat dari deviasi standar. Nah, di sini
Kalau kita masukkan rumus-rumusnya, kita bisa juga menggunakan rumus ini untuk mendapatkan alternatif dari rumusan deviasi standar. Ya. Jadi kita jumlahkan dari I-nya, kuadrat I dikurangi dan seterusnya dibagi dengan N-1. Nah, N-1 ini itu melambangkan derajat kebebasan dari data yang ada. Kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut kenapa kok N-1, Anda bisa lihat lagi statistik ya di matematika. Tapi kalau ingin mendapatkan penjelasan secara sederhana, N-1 ini menunjukkan bahwa kalau datanya 1 ya, kalau datanya 1 berarti N1, berarti 1 minus 1 itu sama dengan 0. Itu artinya apa? Artinya kita tidak bisa mendapatkan penyebaran gitu ya. Jadi N-1 itu meaningless. Kalau N-nya 2 berarti N-1-nya 1. Jadi degree of freedom atau derajat kebebasannya adalah 1 ya. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan penjelasan lebih detail, silahkan direview lagi di pelajaran statistik. Kemudian ada juga koefisien dari variasi ya, C.V ini itu sama dengan SY dibagi dengan rata-rata ya, dikalikan dengan 100% karena satuannya dalam persen di sini. Di statistik Anda juga mempelajari ini distribusi dari data ya. Ini menunjukkan distribusi data-data yang mana di bagian tengah ini tentunya adalah nilai rata-ratanya ya. Jadi datanya di sini menyebar di antara nilai rata-rata dari sampel tersebut ya. Jadi silahkan direview lagi statistiknya. Seingat saya nanti ada juga kurva distribusi normal, terus ada parameter probabilitas dan seterusnya ya. Tapi nanti tidak semua parameter dari statistik akan digunakan untuk membantu kita memahami kesalahan dari metode regresi kuadrat terkecil. Oke, sekarang kita masuk ke topik bahasan metode numerik ini, yakni regresi kuadrat terkecil atau least squares regression. Pertama, misalnya kita mempunyai data-data yang ditunjukkan oleh gambar yang paling atas itu, ya. Nah, di sini kalau data-data tersebut mengandung kesalahan lumayan, ya, kesalahannya besar, maka metode interpolasi polinomial itu dapat menghasilkan prediksi nilai antara yang tidak memuaskan. Ya, jadi kalau kita paksakan, kita gunakan metode interpolasi, artinya itu kurva yang kita buat itu mengenai setiap titik dari data-data itu. Nanti kita bahas lebih detail di bab berikutnya. Maka nanti ada kemungkinan kita mendapatkan kurva yang tunjukkan di bagian tengah ini. Ya. Itu kalau misalnya kita gunakan interpolasi polinomial. Nah, karena datanya sendiri itu mengandung kesalahan, maka kalau kita paksakan menggunakan metode interpolasi linear dan kita dapatkan bentuk kurva yang di tengah ini, untuk mendapatkan taruhlah nilai di titik, saya pakai warna merah, titik sini, berarti dengan interpolasi linear maka kita akan mendapatkan nilai di sini. Nah, karena datanya sendiri itu mengandung kesalahan, maka prediksi nilai di titik ini itu akan mengandung kesalahan juga, dan kesalahannya bisa lebih besar dibanding dengan kesalahan dari data aslinya. Nah, untuk data-data yang mengandung kesalahan yang lumayan, maka di sini kita menggunakan strategi lain untuk membantu kita mendapatkan nilai antara. Di sini kita bisa membuat fungsi pendekatan yang mengikuti bentuk atau tren dari data yang ada. Ya, kita buat trennya.
yang mengikuti data-data yang ada. Dan fungsi tersebut tidak harus melewati setiap data. Ya. Nah, kalau kita ikuti strategi ini, bisa jadi kita mendapatkan kurva seperti itu. Ya. Jadi kita membuat kurva yang merepresentasikan tren dari data yang ada, dan kurva tersebut tidak harus melewati setiap titik dari data itu. Dan metode ini lebih akurat dibanding metode yang di tengah ini. Ya. Karena apa? Karena data-datanya sendiri juga mengandung kesalahan, gitu ya. Jadi kita tidak harus stick ya mengikuti data-data tersebut. Nah, nanti di metode regresi kuadratik kecil ini adalah bagaimana kita menentukan kurva garis ini. Di sini regresi linear, jadi bagaimana menentukan garis linearnya. Atau nanti di sub berikutnya bagaimana menentukan garis polinomialnya. Nah, sekarang kita pelan-pelan menuju ke bagaimana kita menentukan fungsi dari garis tersebut. Ya, karena apa? Kalau tidak kita tentukan, nanti setiap engineer bisa mempunyai garis yang berbeda-beda. Ya, kalau misalnya ya, saya gambar di sini, saya mempunyai data-data seperti ini. Ya, ini data-data yang kita dapat dari eksperimen. Ya, kalau kita tidak tentukan rumus baku dari metode regresi linear, nanti engineer pertama itu bisa membuat garis seperti ini, yang juga benar. Ya. Engineer kedua bisa membuat garis seperti ini juga, tidak salah. Ya. Atau bisa juga engineer yang lain nanti membuat garis seperti ini. Ya. Nah, makanya untuk menghindari kasus seperti itu, kita tentukan metode baku untuk mendapatkan formula dari garis linear tersebut. Pertama kita misalkan ada suatu set data dari hasil observasi, datanya berpasangan ya tentunya. Ada data pertama yakni X1 Y1, X2 Y2 dan seterusnya sampai Xn Yn. Jadi kita mempunyai n data. Nah, persamaan untuk garis lurusnya itu bisa kita rumuskan mengikuti persamaan ini 10.1 bahwa Y sama dengan A0 plus A1 kali X ditambah E. Ya. Kita tambahkan E di situ, di mana dia merepresentasikan kesalahan atau residu antara nilai data observasi, jadi masing-masing titik-titik hitam itu, dan nilai dari model linearnya. Ya, jadi E itu nilai kesalahannya, ya, perbedaan antara data observasi dengan nilai dari model linearnya. Nah, nanti di sini kita tentukan berapa nilai A0, yaitu konstanta dari garisnya, dan A1, A1-nya adalah slope atau kemiringan ya. Ini kan persamaan garis lurus ya. Nah, jadi nanti kita tentukan berapa nilai A0 dan A1-nya. Dengan cara apa? Dengan cara ini meminimalkan perbedaan antara nilai data observasi dan nilai dari model linearnya. Nah, jadi kita ingin membuat persamaan garis lurus, kita tentukan A0 dan A1-nya sehingga nilai dari E-nya ini minimal ya. Tentunya kalau kita pengen ideal ya E-nya 0 ya, meskipun ya tidak bisa karena seperti saya jelaskan tadi bahwa garisnya tidak harus melewati setiap titik dari data-data yang ada. Oke, kita mulai selangkah demi selangkah sampai nanti kita mendapatkan formula kuadratik kecil. Ini data-datanya, terus ini persamaan garis lurusnya. Strategi yang pertama itu kita langsung minimalkan nilai dari E totalnya ya, jadi jumlah kesalahan totalnya. Jadi kita jumlahkan EI-nya sehingga kita dapatkan formula ini 10.2. Nah, kalau kita gunakan metode ini atau strategi ini, ternyata dia tidak cukup untuk membantu kita mendapatkan regresi linear yang bagus.
Ini penjelasannya. Misalnya kita mempunyai dua data di sini ya. Data pertama, data kedua. Nah, kalau regresi linear kita bagus, tentunya kita akan mendapatkan ini garis hitam ini, garis hitam yang tidak putus-putus ya. Karena hanya dua data, jadi bisa lewat dua data langsung gitu ya. Nah, kalau kita mempunyai regresi linear yang ditunjukkan oleh garis hitam putus-putus ini, ternyata jumlah kesalahannya pun juga nol ya. Kalau Anda masukkan ke persamaan 10.2, garis hitam putus-putus ini dia juga mempunyai jumlah kesalahan totalnya 0 ya. Jadi garis hitam ini melewati titik di tengah ya. Sehingga di sini dia mempunyai jarak yang sama ya, satunya positif, satunya negatif ya. Kalau Anda masukkan di sini nilainya 0 ya. Oke, jadi strategi ini tidak berjalan ya. Oke, setelah kita mempelajari dari strategi pertama, kita bisa perbaiki. Oh, ternyata karena kita mempunyai dua kesalahan yang sama, hanya berbeda tanda ya, satunya positif, satu negatif. Oke, kita jumlahkan kesalahannya tapi yang absolut ya. Jadi kita positifkan semua pakai tanda ini. Ya, pakai tanda ini. Nah, ternyata kriteria ini pun juga tidak cukup ya. Taruhlah kita mempunyai 4 data di sini ya. Data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Kalau kita gunakan rumusan ini, setiap garis yang melewati dua titik itu ternyata dia juga memenuhi rumusan ini ya, baik garis yang pertama ini maupun garis yang kedua. Ya. Padahal kalau kita mendapatkan data seperti ini, regresi yang bagus itu kan kira-kira ya, kira-kira kan pasti seperti ini. Ya. Oke. Tapi karena kita menggunakan strategi seperti ini, maka baik garis pertama maupun garis kedua itu jauh lebih bagus dibanding garis yang ketiga ini, gitu ya. Sehingga strategi yang kedua pun ini juga tidak cukup. Strategi yang ketiga yakni meminimalkan jarak dari setiap data terhadap garis model. Nah, strategi yang ketiga ini kadang disebut juga sebagai minimax criterion ya. Nah, dari gambar di bawah ini juga dapat ditunjukkan bahwa strategi yang ketiga ini ternyata juga tidak cukup ya. Terutama kalau kita mempunyai data-data seperti tunjukkan di sini ya, data 1, 2, 3, 4, terus kita mempunyai satu data. Datanya ini disebut sebagai outlier, artinya data aneh ya. Jadi dalam eksperimen misalnya Anda mendapatkan 60 data, kemungkinan ada 5 atau beberapa data yang aneh. Jadi benar-benar keluar dari populasi datanya. Nah, di situ biasanya kita tidak ikutkan ya, kita drop out-nya. Kalau kita gunakan strategi yang ketiga ini, maka nanti garis putus-putus yang hitam ini yang akan diambil ya oleh strategi yang ketiga ini. Padahal garis atau data yang kelima ini dia ini data outlier, jadi kita drop out. Dan regresi yang bagus itu harusnya yang ini gitu loh ya. Tapi karena kita gunakan strategi yang ketiga, meminimalkan jarak dari setiap data, maka dia akan mengambil yang garis putus-putus ini. Sehingga dengan demikian strategi yang ketiga ini pun juga bukan kriteria yang cukup ya. Nah, strategi yang berhasil yang memberikan regresi linear yang memuaskan itu adalah dengan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan dari semua data. Nah, makanya regresi dengan strategi ini disebut sebagai regresi kuadrat terkecil. Ya, jadi kita jumlahkan kuadrat dari EI ini mengikuti rumus 10.3. Nah, kalau kita gunakan metode ini, kita nanti akan mendapatkan bentuk garis regresi ya. Jadi kalau dia linear berarti garis, bentuk model yang memuaskan. Oke, setelah kita mendapatkan metodenya ya, regresi kuadrat terkecilnya, rumusnya saya taruh lagi di bagian atas ini. Sekarang step berikutnya adalah menentukan berapa nilai koefisien dari A1 yang merupakan slope dari garisnya maupun A0
ya, nilai konstantanya, karena di sini kita membahas regresi linear. Nanti di sub berikutnya kita bahas untuk regresi polinomial, ya. Di sini pertama kita bisa turunkan rumus dari SR ini, kita turunkan terhadap A0 dan A1. Nanti Anda akan mendapatkan rumusan ini, ya. Ini penurunan biasa, ya. Jadi Anda turunkan SR terhadap A0, yang kedua terhadap A1. Kemudian kita minimalkan nilai SR-nya ini dengan mengeset nilai turunannya menjadi 0. Jadi dari dua persamaan atas ini kita set nilainya sama dengan 0, nanti kita akan dapatkan ini. Ya. Dua persamaannya saya taruh lagi di bagian atas ini. Jumlah dari A0 itu sama dengan N kali A0. Kalau Anda substitusikan ke dua persamaan di atas, maka nanti kita akan dapatkan persamaan 10.4 dan 10.5. Nah, ini adalah dua persamaan dengan dua variabel. Variabelnya adalah A0 dan A1, sehingga kita bisa pecahkan. Ya, akan kita dapatkan persamaan A1-nya mengikuti 10.6, persamaan A0-nya mengikuti 10.7. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat contoh berikut ini untuk memahami lebih lanjut tentang regresi linear ini. Di sini kita diminta untuk mencocokkan atau membuat kurva garis lurus untuk data-data yang ditunjukkan oleh tabel ini, ya. Jadi kita mempunyai 7 set data, ya. Data pertama ini mempunyai XI1, YI 0,5 dan seterusnya. Ya, jumlahnya ini 24 untuk YI-nya. Kita lihat solusinya. Jumlah datanya 7, terus kita dapatkan penjumlahan dari XI YI-nya sebesar ini. Terus penjumlahan dari kuadrat X-nya 140, jumlah dari X-nya 28, ini langsung, ya, jadi data-datanya ada, Anda tinggal melakukan perhitungan. Terus rata-ratanya 4, ini jumlah YI-nya, rata-rata dari YI-nya 3,428571. Terus kalau Anda gunakan persamaan tadi, persamaan 10.6 dan 10.7, maka Anda akan mendapatkan nilai A1 dan A0-nya sebesar ini. Nah, ini adalah rumusan dari regresi linearnya. Kalau kita plot, maka nanti kita akan mendapatkan ini, grafik tunjukkan di sebelah kanan ini. Berikutnya adalah melakukan estimasi kesalahan dari regresi linear. Kalau kita jumlahkan kuadrat dari EI ini, nah, jadi EI-nya itu selisih antara nilai dari data dengan nilai yang dapat dari garis lurusnya. Kalau kita kuadratkan, kita jumlahkan, maka kita akan dapatkan ini, ya, data ini. Ini adalah jumlah dari EI kuadrat atau SR-nya 2,991. Nah, SR atau EI kalau di regresi linear ini dia menyatakan perbedaan antara nilai dari data yang ada ini dari pengukuran dengan data yang dengan data yang diperoleh dari garisnya. Nah, ini adalah menyatakan nilai dari E-nya, ya. Nah, kalau kita lihat lagi rumusan atau parameter-parameter dari statistik, ternyata SR ini, ya, SR ini dia itu analogi dengan ST, ya. ST itu adalah kuadrat dari selisih antara masing-masing data dengan nilai rata-ratanya, ya. Anda lihat lagi di slide tentang statistik, ya, ini, ya. Jadi dia ini analogi, ini dua ini. Yang berbeda adalah kalau ini relatif terhadap nilai dari garisnya atau garis regresinya, kalau ini terhadap nilai rata-rata, ya.
Ini adalah skema grafiknya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik antara SR dan ST ini. Yang sebelah kiri ini adalah penggambaran tentang ST. Jadi ini distribusi normalnya, dia relatif terhadap nilai rata-ratanya. Ya. Sementara untuk SR itu dia ini residu atau perbedaan relatif terhadap nilai dari garisnya ini. Ya. Dari garis regresinya, ya. Dia itu ada di tengah ini. Ya. Sekarang kita formulasikan parameter yang dapat digunakan untuk merepresentasikan seberapa bagus regresi linear yang kita buat. Ya. Pertama, rumusan dari SR-nya saya taruh lagi di bagian paling atas. Nah, deviasi standar dari regresi linear itu bisa kita formulasikan mengikuti rumusan dari statistik. Ya. Kalau statistik kita menggunakan ST, kalau di regresi linear ini kita bisa gunakan SR. Hanya di sini pembaginya itu kita gunakan N-2. Kalau di statistik kita akan menggunakannya N-1. Nah, N-2 ini justifikasinya adalah bahwa kita tidak akan mempunyai penyebaran data kalau jumlah datanya hanya 2. Ya, kalau kita hanya punya 2 data, ya langsung aja kita buat garis. Ya, jadi tidak ada penyebaran data. Sehingga kita gunakan ini, angka ini. Oke, kemudian untuk mengetahui seberapa bagus curve fittingnya, kita bisa gunakan rumusan persamaan 10.10 ya. Di sini ST ini relatif terhadap rata-rata, SR-nya relatif terhadap regresinya, terus kita normalisasi dengan ST-nya ini. Nah, kalau kita masukkan rumusan-rumusan dari ST dan SR, nanti kita mendapatkan persamaan 10.11. Nah, R ini biasanya disebut sebagai koefisien korelasi. Ya. Bagi Anda yang sudah familiar dengan Excel, Anda juga bisa membuat regresi linear ini dengan bantuan Excel. Nanti untuk mengetahui seberapa bagus regresi linear yang dibuat oleh Excel, Anda bisa tampilkan nilai dari R-nya. Nah, kalau regresinya itu bagus, ya, bagus, maka R-nya itu dia akan mendekati 1. Ya. Jadi R-nya itu akan mendekati 1. Ya, itu dia bagus. Ya. Jadi umumnya kalau data-datanya menyebar dengan normal, terus kita bisa buat regresi linear dengan bagus, nilai R-nya biasanya sekitar 0,95, 0,96 gitu ya. Kalau regresinya kurang pas ya karena data-datanya terlalu menyebar banyak, nanti R-nya bisa 0,8, kadang 0,7 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi data-data yang dicontoh sebelumnya, terus kita estimasi berapa nilai R-nya. Ya, ini data-datanya, terus kita telah dapatkan ini jumlah dari selisih antara data dengan nilai rata-ratanya, terus ini kuadrat antara data yang ada dengan data yang diperoleh dari regresi linearnya. Ini solusinya, tabelnya saya taruh di bagian atas. Pertama kita hitung standar deviasi terhadap nilai rata-rata. Kita dapatkan 1,9457. Terus kita hitung standar deviasinya dari regresi linearnya, ya, mengikuti persamaan 10.9. Kita dapatkan ini 0,7735. Terus kemudian kita bisa hitung R kuadratnya mengikuti persamaan 10.10. Kita dapatkan ini 0,868. Terus R-nya ketemu ini 0,932. Lumayan bagus ya. Jadi garis regresi yang kita dapatkan itu mempunyai koefisien korelasi 0,932. Nilai dari R kuadrat ini itu juga berarti bahwa hasil ini mengindikasikan bahwa sekitar 86,8% dari ketidakpastian data aslinya, ya, data di sini dalam tabel itu telah dijabarkan oleh
garis linear yang dibangun. Ini adalah pseudocode untuk regresi linearnya ya. Jadi kalau misalnya Anda tertarik untuk membuat kode regresi linear, Anda bisa gunakan kode ini.